AFC merespon dengan baik. Pertandingan kedua dimundurkan dari jam 6 menjadi 10.30. Jadi ini recovery-nya kita cukup waktu. Rekan media, terima kasih. Mohon maaf mendadak karena memang kita baru mendapatkan surat 4 jam yang lalu, di mana seperti rekan-rekan media sampaikan bahwa kami sejak mendapatkan informasi dan lalu didapatkan juga surat tertulis bahwa slot bermain kita itu jam 8.15 untuk game pertama dan game kedua itu jam 6 waktu itu. Kami langsung diskusi internal bersama Badan Tim Nasional dan juga tim kepelatihan bahwa kita harus coba bicara secara sportivitas dan juga mengangkat memang perlu waktunya recovery karena kita adalah salah satu tim yang terbang terjauh tentunya dibandingkan negara Timur Tengah lain dan perbedaan waktunya juga cukup ada. Jadi kita mengirimkan surat kepada AFC waktu itu. Dan tentu kami berkoordinasi dengan pihak MNC juga sebagai media yang menayangkan daripada pertandingan dari pihak MNC. Terima kasih Bu Angela mendukung. Lalu kita terus melobi beberapa hari dan alhamdulillah AFC merespon dengan baik. Pertandingan kedua dimundurkan dari jam 6 menjadi 10.30. Jadi ini recovery-nya kita cukup waktu. Dan karena itu ya saya mengucapkan terima kasih juga kepada AFC karena ini bagian sportivitas. Kita juga pernah melakukan yang sama sebagai tuan rumah ketika waktu itu di kualifikasi pihak Jepang menginginkan mengundur 1 hari. Ya, saya rasa kita ini tuan rumah yang baik sekali ya gitu. Jadi kita melobi AFC, kita bicara sama Jepang, kita oke, dimundurkan sehari. Jadi itu sesuatu yang lumrah karena kita harus juga menjaga sportivitas, fairness dari sebuah sepak bola atau olahraga. Ya, olahraga tanpa sportivitas, fairness itu bukan olahraga. Nah, disinilah kita terus menjunjung dan AFC menghormati dan alhamdulillah keputusan itu terjadi dan sekarang kita mulai fokus lagi mempersiapkan timnas senior untuk mulai persiapan uji coba di bulan September nantinya dan nanti Oktober tentu kita siapkan tim terbaik yang bisa coba berkompetisi untuk Piala Dunia ya kualifikasi round 4 yang memang ya kita tahu kembali jangan pesimis ya kita harus tetap berjuang ya dengan segala persiapan yang kita bisa lakukan. Itu yang kita sampaikan. Mungkin terima kasih kepada rekan media kalau ada mau pertanyakan silakan. Pak, ada tanggapan nggak kita mainnya waktunya berdekatan dengan lalapan, tanggal Ya, kalau kita pertanyakan kenapa pemilihan Qatar Saudi menjadi tuan rumah, ya kita tidak perlu pertanyakan. Ya, teman-teman media jauh lebih cermat, lebih mendalam dari saya. Kalau ditanya kenapa pertandingan kita berdekatkan, yang satu ini juga nggak usah ditanya, karena biasanya sebagai host country ya lumrah saja melakukan itu. Tetapi yang kita challenge sejak awal ketika tentu pukul 6 itu karena recovery-nya kita tidak cukup. Ya memang ada aturan 48 jam. Ya itu kita hitung juga lebih sedikit. Tapi kalau kita lihat dari jangka waktu kita terbang, jangka waktu juga beda waktu dan tentu situasi temperatur yang cukup panas di sana di jam-jam itu ya kita tentu kita coba fairness gitu. Ya, itu yang saya rasa PSSI tidak berdiam diri, PSSI terus menjaga marwah sepak bola Indonesia
mungkin kita salah satu 2 tahun terakhir ini yang juga dianggap paling berisik ya kepada semua organisasi AFF dan AFC, tetapi kita tidak bermaksud jumawa. Kita hanya memposisikan kita negara besar, kita punya nilai value yang luar biasa di sepak bola kita. Kita harus respect dengan supporter kita yang siang malam mendukung. Kita harus juga respect dengan pengorbanan pemain kita. Inilah kenapa kita berjibaku selalu memberikan challenging ya kepada AFF dan AFC secara proporsional, ya, tidak ada arogansi. Karena ya kalau merasa ini hak kita ya dan kita yakin benar, ya protes wasit kita lakukan. Saya rasa dulu Pak Sekjen ketika habis pertandingan kayaknya kita berdiam diri. Kalau sekarang ya kalau ngelihat kita protes, urusan ditolak is okay. Ya, dan kita juga jangan gini, begitu kalah kita protes, begitu menang ada sesuatu yang ini kita enggak, kita konsisten. Kalah menang kalau kita lihat pelatihnya perwasitannya kurang baik ya kita tetap sampaikan gitu. Nah, itulah kenapa kita juga mesti setara dengan bangsa-bangsa lain yang memang kebetulan ya mereka juga melihat ranking sepak bola. Hari ini kita masih 118, ya mungkin kalau bisa 100, nanti naik lagi ke 70, ke berapa, ya mungkin baru marwah kita lebih tinggi. Tapi ya kita coba fight terus itu, ya. Karena kita juga menghitung slot daripada FIFA Matchday ini kan cuma 10 hari. Jadi yang biasanya diisi 2 pertandingan, sekarang diisi 3. Ya, jadi memang tarik ulur maju mundur ya memang tidak mudah. Jadi ya kita coba men-challenge sesuatu yang rasional juga. Ya, kita kan nggak mungkin juga men-challenge sesuatu pokoknya. Kita juga kan yang namanya kita dihargai bangsa lain kalau kita juga men-challenge secara proporsional, secara fair and sportif gitu. Bukan pokoknya gitu. Jadi itu pertimbangan-pertimbangan yang kita lihat karena sistemnya ini tadi ya tidak bermain di tempat netral, tidak bermain home and away, bermain di FIFA Matchday yang hanya 10 hari, ya memang ya banyak challenge yang kita hadapin di sana. Makanya kita coba mengambil sedikit yang kita bisa ambil untuk kita memproteksi performance tim kita gitu. Liga Indonesia selesai 4 hari sebelum FIFA Matchday. Itulah salah satu hasil kerjasama kita dengan Liga Indonesia. Bahkan dulu Liga Indonesia kalau ada FIFA Matchday nggak berhenti, sekarang berhenti gitu. Dan Liga Indonesia sendiri sekarang juga memberi kesempatan pemain U23 di bawah dikasih waktu 45 menit. Di Liga 2 U21 45 menit ini ya kerjasama kita dengan Liga gitu. Tetapi kenyataan kalau kita bicara para pemain kita yang ada di Eropa ya tanggal 4 dan 5 masih ada pertandingan. Jadi kondisi nanti ini mirip kita datang ke Australia. Jadi tanggal 6 baru pada sampai, tanggal 7 ya latihan, tanggal 8 tanding. Nah, kenapa di bulan September ini kita persiapkan? Ya, kenapa kita pilih Surabaya? Ya, kembali ya ini juga di Surabaya kan FIFA Matchday. Kita tidak mengganggu jadwal Persebaya. Ya, kita hormati Persebaya, kita tidak mengganggu jadwal liga. Ini kan FIFA Matchday. Nah, dan saya berharap tim nasional tidak bermain terus di Jakarta karena tim nasional kan bukan milik Jakarta. Ya, jadi kita coba bermain di Bandung, main di Surabaya, main di mana-mana sesuai dengan tentu standar stadiumnya. Kenapa? Itu kita dorong, ya terima kasih kepada Pak Presiden Pak Prabowo, ya
yang sekarang terus meningkatkan standar daripada fasilitas sepak bola, stadium-stadium. Ya, jadi ini kan bagian supaya juga TV yang meliput juga dia punya titik-titik peliputan yang baik gitu. Nah, hal-hal seperti ini kita tingkatkan standar supaya tadi tim nasional kita bisa kemana-mana. Dan tidak berlaku hanya senior, kita ingin menghibur rakyat Indonesia. Jadi kita akan dorong tim putri bermain di mana, ya tim 20 bermain di mana, U17. Jadi semua rakyat Indonesia bisa menyaksikan tim nasional tidak hanya dari TV. Ya, jadi itu yang kita coba. Berdasarkan tahun lalu di AFC, meskipun kita bermain di Qatar, tapi supporter Indonesia itu dengan jumlah yang cukup banyak bisa diorganisir datang dan memberikan dukungan kepada timnas Indonesia, bahkan dari beberapa negara tetangga yang bekerja dan tinggal di sekitaran Qatar juga seperti itu. Apakah sudah ada koordinasi antara PSSI dengan mungkin kedutaan di Arab Saudi untuk jalan nanti memberi dukungan buat timnas saat kondisi? Kita next step setelah kita mendapat schedule dari AFC, kita akan mengirim surat kepada pihak Saudi untuk juga membuka akses penonton kita, ya, karena masyarakat kita di Saudi jumlahnya jutaan. Jadi kalau kita diberikan akses, ya bukan nggak mungkin. Saya rasa 50% dari stadium juga diisi oleh bangsa kita gitu. Nah, cuman ini tergantung host, tuan rumah, mau nggak melakukan itu. Ya kami mendorong, ya jadi next step dulu setelah kita ini, nanti minggu depan mungkin baru kita kirim surat ke sahabat kita, ya PSSI yang ada di Saudi, untuk bisa membuka keleluasaan untuk penonton kita bisa dihormati seperti kita menghormati ya para penonton Saudi di Indonesia, ya, dan ya kita harapkan timbal balik ada, tapi tentu karena jumlah penduduk Indonesia di sana banyak dan itu bagian pertumbuhan ekonomi Saudi juga loh penduduk Indonesia di sana, ya. Tidak hanya dari umroh dan haji kita sumbangsih ke ekonomi Saudi, tapi juga masyarakat kita juga yang bekerja di Saudi itu bagian dari pertumbuhan ekonomi Saudi, ya kita coba menginfluence supaya diberikan akses untuk penonton kita gitu. Ya, kita mendukung, kita sedang menunggu surat-surat ya dari dua pemain ini. Saya belum mendapatkan surat-suratnya karena kita dalam naturalisasi ini harus benar hati-hati. Ya kita tidak mau menghalalkan segala cara. Prototipe yang kita sudah sukses selama ini bahwa mereka bergabung karena kecintaan kepada tentu merah putih. Ya, punya darah Indonesia dan mereka tentu tidak ada komersial dalam arti ya memang ini kemauan mereka gitu. Jadi kita cukup hati-hati dan alhamdulillah respon dari kedua pemain dan orang tuanya positif, tapi kita kertasnya belum masuk. Ya, jadi kita menunggu nanti prosesnya kita harapkan bersama Mauro karena kan DPR sudah reses. Jadi kita akan register Agustus, mudah-mudahan kita dapat kemudahan ya, dan karena itu sendiri saya akan menghadap kepada Bapak Presiden ya minggu depan mudah-mudahan bisa diterima untuk menyampaikan hal-hal seperti ini gitu.